Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ayumi Kartikasari SHMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara dengan NIDN 0112089501. Pada saat ini saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui skema pernyataan diri dosen atau unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan unjuk kerja di bidang pengajaran khususnya untuk mata kuliah Hukum Finansial Teknologi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang saya ampu selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali evaluasi, yakni ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas serta didukung dengan media berbasis digital melalui platform Spada Unpri. Melalui platform ini mahasiswa dapat mengakses materi ajar, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment yang mencakup penyampaian materi, dilakukan melalui ceramah interaktif, presentasi visual, dan diskusi berbasis konteks. Mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelas, studi kasus, serta presentasi kelompok. Evaluasi dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 35%, UAS 35%. Tugas yang saya berikan berbentuk individual maupun kelompok, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu aktual dalam hukum finansial teknologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Finansial Teknologi yaitu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, perkembangan, serta model bisnis finansial teknologi atau fintech. Memahami regulasi dan kelembagaan pengawasan fintech di Indonesia, menganalisis perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan finansial teknologi. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Hukum Finansial Teknologi ini yaitu menjelaskan konsep, sejarah dan perkembangan finansial teknologi, memahami regulasi dan kelembagaan pengawasan finansial teknologi di Indonesia, menganalisis berbagai jenis layanan finansial teknologi, menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen, menganalisis perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan finansial teknologi, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber dalam finansial teknologi beserta penanganan hukumnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Hukum Finansial Teknologi secara tatap muka. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayumi Kartikasari SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Finansial Teknologi. Bertemu lagi bersama saya akan mengajari Hukum Finansial Teknologi selama 16 kali pertemuan. Nanti di pertemuan ke-8 ada UTS dan pertemuan ke-16 ada UAS. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk perkuliahan Hukum Finansial Teknologi ini saya punya RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Nah, di sini ada di materi pembelajaran ada yang namanya kontrak perkuliahan, terus
dengan pembahasan dasar hukum finansial teknologi dan ruang lingkup hukum finansial teknologi, ada konsep-konsep hukum finansial teknologi, ada kejahatan yang berkaitan dengan fintech, terus ada asas-asas hukum fintech, sumber hukum, regulasi fintech, yang ke-8 UTS, lalu ada ekosistem dan model bisnis fintech, ada sistem pembayaran digital, pinjaman daring, blockchain, anti pencucian uang, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, etika, tata kelola, dan masa depan fintech. Yang ke-16 ada UAS. Yang pertama kita langsung ke materi pembelajaran. Yaitu pengertian hukum fintech. Finansial teknologi adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, efisien, dan terjangkau. Fintech menggabungkan inovasi teknologi dengan sektor jasa keuangan sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi secara elektronik. Hukum fintech adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi agar berjalan secara aman, adil, transparan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penyelenggaraan hukum fintech di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur fintech di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 tentang tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keenam, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Yang ketujuh, ada Peraturan Bank Indonesia. Dan yang kedelapan, ada Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Ini ada ruang lingkup finansial teknologi. Dalam ruang lingkup finansial teknologi ini mencakup seluruh aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas fintech berlangsung secara legal, aman, transparan, melindungi konsumen, serta mendukung stabilitas sistem keuangan, yaitu kayak digital payment, peer-to-peer, equity crowdfunding, digital banking, digital investment, perlindungan data pribadi, dan keamanan cyber, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam hukum finansial teknologi merupakan asas-asas yang menjadi pedoman bagi penyelenggara, regulator, dan pengguna dalam menjalankan layanan keuangan berbasis teknologi. Prinsip ini bertujuan menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, inovatif, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak, yaitu seperti prinsip legalitas, prinsip transparansi, prinsip perlindungan konsumen, prinsip akuntabilitas, prinsip keamanan sistem perlindungan, prinsip perlindungan data pribadi, dan prinsip manajemen risiko. Lalu ada permasalahan hukum finansial teknologi.
Permasalahan hukum finansial teknologi ini ada berbagai macam persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. Akibat dari pengembangan inovasi digital, hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna, maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini dapat berdampak pada perlindungan konsumen, keamanan sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial teknologi. Beberapa persoalan hukum yang sering muncul antara lain pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data, penipuan digital, kejahatan cyber, pencucian uang, penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara. Nah, kalau misalnya kayak pinjaman online ilegal, kalian sudah tahu lah ya apa-apa aja permasalahan yang sering muncul. Ada nggak yang bisa kasih contohnya? Tentang pinjaman online ilegal. Contohnya dari aplikasi apa gitu. Coba dulu, siapa yang tahu? Pinjol. Bahasanya pinjol ya. Ayo, coba dulu sebutin. Kredivo. Easy Cash. Banyak ya. Terus kalau penyalahgunaan data pribadi, contohnya tuh gimana? Penyalahgunaan data pribadi. Kalau penyalahgunaan data pribadi itu contohnya kayak misalnya bisa KTP ya, KTP, kebocoran data, banyak sih, kalian pasti tahu nih. Penipuan digital, kejahatan cyber, pencucian uang, penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara. Oke ya. Nah, ini penyelesaian sengketa dalam hukum finansial teknologi. Penyelesaian sengketa dalam hukum finansial teknologi adalah proses penyelesaian perselisihan yang timbul antara penyelenggara fintech dengan pengguna. Seperti investor, mitra usaha, atau pihak lain akibat pelaksanaan layanan keuangan berbasis teknologi. Sengketa dapat berkaitan dengan prestasi, pelanggaran hak konsumen, penyalahgunaan data pribadi, kegagalan sistem, maupun transaksi elektronik. Tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta mewujudkan penyelesaian yang adil, efektif, dan efisien. Lalu di sini ada jenis-jenis sengketa dalam fintech. Yang pertama ada sengketa prestasi, yang kedua ada sengketa perlindungan konsumen, yang ketiga ada sengketa perlindungan data pribadi, ada sengketa transaksi elektronik, kontrak elektronik, keamanan cyber, investasi digital, pendanaan bersama berbasis teknologi informasi P2P lending akibat pelanggaran regulasi, dan sengketa lintas negara. Di sini ada mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian internal. Yang pertama itu ada penyelesaian internal ya. Tahap pertama adalah penyelesaian melalui mekanisme pengaduan kepada penyelenggara fintech. Terus yang kedua ada alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Apabila penyelesaian internal tidak berhasil, maka para pihak dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Terus yang ketiga ada penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Nah, ini merupakan lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Yang keempat ada penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, kayak mediasi itu tidak berhasil ya, jadi bisa para pihak tuh memilih sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Oke, yang ke-10 ada faktor penyebab sengketa. Jadi beberapa faktor yang sering menjadi penyebab sengketa itu adalah kurangnya transparansi informasi, pelanggaran isi perjanjian,
ada kegagalan sistem teknologi, lemahnya keamanan cyber, penyalahgunaan data pribadi, rendahnya literasi keuangan dan digital pengguna, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, jadi kalau misalnya dalam informasi itu nggak jelas, dia nggak transparan, itu bisa jadi sengketa. Terus isi perjanjian juga harus sesuai dengan kedua belah pihak. Jika tidak sesuai juga akan jadi sengketa. Terus lemahnya keamanan, penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini penyalahgunaan data pribadi ini paling sering kali terjadi konflik di kehidupan kita sehari-hari juga sering kan penyalahgunaan data pribadi. Coba kasih contohnya. Siapa yang pernah ngalami atau yang pernah tahu kasus tentang penyalahgunaan data pribadi? Udah belajar hukum perlindungan data pribadi? Belum ya? Nah, jadi di penyalahgunaan data pribadi itu seringkali terjadi di kita, kehidupan sehari-hari, seperti kayak pemalsuan surat-surat gitu kan. Sekian materi yang saya ajarkan. Kalau misalnya ada yang ditanya, boleh. Silakan. Boleh berdiri. Saya mau nanya mengenai mengapa perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam fintech. Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaannya, mengapa perlindungan data pribadi menjadi isu penting ya? Iya. Karena kalau data pribadi ini pengguna harus dijaga kerahasiaannya yang pertama, terus keamanannya, penanganannya sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, apabila kalau misalnya kayak kita melakukan apa ya? Contohnya ini aja lah, KTP ya, nomor induk KTP. Nah, apabila misalnya KTP kita tersebar, nggak usah jauh-jauh oknumnya, contohnya teman kita sendiri aja kan, kita titip, terus kita nggak tahu nih kalau teman kita tuh punya niat jahat, di foto KTP kita, lalu pinjol. Nah, kan itu udah jadinya penyalahgunaan kan. Di situ jadi penting. Nah, makanya kalau misalnya kita kayak dalam pengurusan KTP, terus rekening, ya silakan. Nah, harus riwayat transaksinya itu juga harus jelas, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena itu akan merugikan kita. Ada lagi yang mau tanya? Apa tujuan utama pengaturan hukum terhadap fintech? Nah, kalau tujuan itu udah jelas. Tujuan fintech itu yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan inovasi finansial, teknologi, dan sektor keuangan dalam perlindungan terhadap masyarakat. Nah, secara lebih rinci lagi, tujuannya itu adalah untuk memberikan kepastian hukum, terus melindungi konsumen, lalu menjaga stabilitas sistem keamanan dan keamanan keuangan, lalu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dari fintech ini kan, masyarakat merasa dirugikan dan jadi tidak percaya kan dengan sektor keamanannya. Lalu mencegah tindak pidana keuangan. Itu sih tujuannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, sampai sini perkuliahan kita. Nanti minggu depan saya kasih tugas, yaitu ada tugas buat makalah, boleh kelompok, boleh pribadi. Makalah tentang hukum finansial teknologi. Nah, di situ kalian kupas kasus sengketa apa aja yang terjadi di masyarakat. Boleh dimasukkan ke papernya ya. Oke? Baik, sekian materi kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan ini saya sampaikan dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKTPT. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor serta tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.